nggak KPK, nggak polisi, ini budayanya sama. Yang patuh itu kejaksaan. Jujur aja saya apresiasi. Panggilan pertama mereka pasti hadir. Oke. Nah, boleh saya tanggapi? Lebih baik kita tuh fokus kritisi terhadap hal-hal yang kelihatan di depan mata daripada yang awang-awang gitu loh. Oke. Kembali di Rakyat Bersuara, pemirsa sudah hadir juga ternyata pada malam hari ini Bang Boyamin Saiman. Selamat malam Bang Boy, boleh dikasih tepuk tangannya? Boleh digunakan mikrofonnya, Bang Boy. Mohon maaf karena flu berat jadi tadi minum obat terus tidur gitu. Habis asar ya menjelang maghrib baru bangun terus biar cepet naik KRL dari BSD ini tadi. Oh, luar biasa ya demi rakyat bersuara. Nah, sedikit udah janji. Oke, sebelum saya ke Bang Emrus, saya tanya Bang Boy terkait persidangan pra-peradilan pada hari ini. KPK batal hadir dan meminta penundaan. Tanggapan Anda? Ya nggak apa-apa, Wong. Saya mungkin rajanya pra-peradilan melawan KPK itu ya belum pernah pada panggilan pertama hadir itu belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Jadi baru panggilan kedua lah baru mereka hadir. Dengan alasan mereka ya masih menyiapkan berkas, mempelajari lagi. Tapi ya sebenarnya klise aja gitu. Prinsipnya mereka apapun manusiawi. Justru ketika digugat, mereka ya psikologisnya kena, yakin itu. Karena biasanya mereka menuntut orang, gitu, menyidik orang, tiba-tiba digugat itu. Dan saya sebenarnya terhadap proses pra-peradilan Pak Hasto pun saya selamat datang, alhamdulillah, karena inilah cara kita membuat KPK hebat. Dan itu dari sisi korban saya gugat mungkin 200 kali lebih, gitu kan. Dan puncaknya pernah kalah itu kasus Bank Senturi gitu, betul-betul kalah telak KPK dengan saya gitu. Tapi saya selalu konsisten dari selalu istilahnya sisi korban gitu. Belum pernah mewakili tersangka atau pelaku. Karena ya memang biarlah kalau tersangka pelaku pakai lawyer-lawyer yang profesional ya kayak kayak Bang Patra begitu. Ya, apapun itu termasuk kader LBH, saya juga LBH gitu. Ya supaya saya itu kan kadang-kadang gini, kalau ke Pak Magdir Ismail dan kawan-kawan itu kan tugas saya menggoyang pohon mangga gitu. Nanti buahnya jatuh, mereka-mereka yang nampung gitu. Saya nggak minta satupun gitu. Meskipun yang busuk pun saya tidak minta gitu kan. Karena tidak semua buah mangga itu manis begitu. Tapi bahwa pra-peradilan sejak dulu itu bahkan pertama kali saya pra-peradilan itu di Boyolali tahun 1995 gitu. Menggugat Kapolres Boyolali, Kajari Boyolali karena saya membela mewakili LBH bisa membebaskan orang dituduh mencuri burung. Karena alibinya kuat gitu. Nah posisi itulah pengadilan aja gampang gitu, menyidangkan ini apa. Waktu itu disidangkan dalam bentuk seperti permohonan perdata yang ganti nama. Hakimnya tunggal perdata gitu. Padahal saya jelas mengatakan ini pra-peradilan. Dari itu berkembang nampaknya saya waktu itu memang sudah melihat satu pasal ini bisa saya untuk hidup dan saya menyumbang negara gitu. Nah, kemarin juga di Pengadilan Jakarta Selatan minggu kemarin dan minggu ini saya membela tersangka pelaku pemalsuan dan yang menurut saya itu hanya berdata dan dikabulkan dua-duanya. Jadi ini adalah bagian dari proses melakukan upaya kontrol terhadap lembaga penegak hukum supaya lebih hebat lagi. Bahwa Anda bisa digugat dari dua sisi, baik dari sisi korban maupun dari pelaku. Di sini juga saya mengatakan, kalau nanti perkara Pak Hasto itu mangkrak, ya pasti saya gugat gitu. Seperti kasus saya Pak Firly gitu. Tapi saya menghormati proses pra-peradilan ini misalnya nanti dikabulkan. Ya itulah proses-proses yang memang harus ditempuh begitu. Bahwa kemarin ada timnya lawyer ini mengatakan ada satu sprindik yang itu belum diperiksa sebagai saksi. Sudah penetapan tersangka. Tidak tahu sprindik yang mana, salah satu kan ada dua, suap maupun menghalangi penyidikan. Nah, bisa jadi itu akan dikabulkan gitu. Tapi apakah itu kiamat bagi KPK? Ya enggak juga gitu. Nanti bisa melakukan penyidikan baru dengan memeriksa dia sebagai saksi misalnya. Gitu. Jadi ini istilahnya pra-peradilan itu adalah saya istilahkan liga kecil dalam sepak bola. Belum liga besar karena memang belum majelis hakim. Dan itu proses-proses yang sebenarnya saya tunggu itu, mudah-mudahan dalam pra-peradilan nanti yang kata Pak Guntur daya ledaknya bom nuklir dan luar biasa itu dibuka dikit lah Bang gitu. Saya tunggu karena apa? Nanti kalau itu buktinya kuat segala macam yang dibuka itu pasti saya akan gugat perkara itu. Apakah itu terkait Jokowi atau siapapun? Tidak ada masalah. Gitu. Jadi saya ini kalau boleh LSM itu atau bukan LSM, saya sudah tidak mengatakan karena Maki mau dibubarkan. Kami ini tidak punya
kewenangan apa-apa, tapi bolehlah sedikit-sedikit ngadu domba kan gitu kan. Bukan ngadu domba, tapi mana sih gitu ya. Ketika ada bahan, itulah saya tunggu gitu loh. Ayo buka-bukaan dan saya sudah mulai melacak-lacak gitu. Oke. Gitu, apa kira-kira yang bisa saya pakai gitu. Jadi dari perkara mungkin Pak Hasto ini sebagai martir sesuatu yang bisa jadi memang di proses persidangan dan Pak Hasto juga ikhlas untuk itu Ya. nanti akan membuka yang lebih besar. Oke. Dan itulah yang nanti bahkan bisa jadi justice kolaborator. Ya. Jadi saya ahlan Baik. wasalan aja. terhadap Oke, proses ahlan peradilan. wasalan ya. Ya. Pintu masuknya bisa lewat pra-peradilan ini ya. Ya. Oke, saya ke Bang Emrus terlebih dahulu deh. Bang Emrus, Anda melihat ini syarat muatan politis yang tadi dikatakan oleh Mas Guntur. Kalau dari perspektif politik seperti apa? Baik, saya pikir sebelum apakah muatan politik atau tidak, saya coba tanggapin dulu. Ya boleh. Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak hanya sekali ini, bukti buruknya manajemen KPK. Kalau sekali masih bisa lah silap, lupa. Ini berkali-kali katanya. Gitu loh, malu loh. Saya terus terang, saya termasuk yang beruntung, saya pernah panitia pansel untuk jabatan eselon di situ. Malu saya. Gitu loh. Masa orang tidak siap? Artinya bahwa dia kan lembaga negara. Ya. Dia kan pakai APBN. Dia punya staf. Masa persoalan pra-peradilan tidak disiapkan? Hanya persoalan teknis tidak boleh begitu. Administrasi tadi kata. Iya tidak bisa. Justru kalau memang persoalan administrasi tidak disiapkan, bukti hal kecil pun tidak mampu. Bagaimana hal yang besar? Ya Bang, harap. Jadi artinya ini persoalan teknis, ini persoalan administrasi. Hal kecil tidak bisa diselesaikan. Bagaimana persoalan perkara-perkara besar? Kan gitu konteks berpikirnya. Maka selesaikanlah perkara-perkara kecil baru masuk ke perkara-perkara besar. Artinya dalam menyelesaikan persoalan. Nah ini terus terang ketika dikatakan beliau tidak hanya sekali. Mohon maaf saya harus katakan betapa buruknya saudara-saudara yang ada di KPK itu. Manajemennya. Gak bisa begitu. Nah kemudian tadi dikatakan bahwa yang meninggal dipanggil. Kan dikatakan tadi oleh juru bicara KPK. Ya. Bahwa kami lakukan secara profesional. Profesional apaan? Dipanggil orang meninggal. Saya terus terang, juru bicara KPK sekarang itu jauh lebih baik yang kemarin. Siapa itu namanya sebelum dia? Bagus sekali yang kemarin. Kalau ini kan, ini adalah dikatakan bahwa profesional. Ada yang dipanggil yang udah meninggal. Coba bayangkan, apa dari kubur dipanggil orang seperti itu. Maka diperlukan ketelitian. Karena ini persoalan penegakan hukum. Tidak boleh sembarangan dilakukan. Teman-teman di KPK, kalau misalnya yang katakanlah tidak hadir di pra persidangan misalnya, tersangka masih bisa kita terimalah. Karena dia tidak sekuat tim yang ada di KPK. Apa pekerjaan yang ada di KPK itu? Eselon 1 deputi ada di situ. Eselon 2 ada di situ. Kepala Biro Hukum. Begitu. Bahkan saya pernah kritisasi. Kepala Biro Hukum itu harus memberikan kajian ilmiah kepada komisioner. Karena terus terang saya mengatakan, kenapa saya katakan diperlu kajian ilmiah oleh Biro Hukum? Biro Hukum ini kan orang akademisi, tidak penyelidik gitu kan? Mereka kaji secara independen keilmuan tersebut, sebab akibat, sehingga ketika sebelum ditersangkakan tanya dong Biro Hukum secara akademik supaya terlihat, sehingga kesan politik itu tidak muncul. Terus terang saya mengatakan, saya mau bongkar secara akademik. Apakah ada muatan politik? Sederhana, teman-teman mahasiswa. Ada dalam sosiologi yang dikenal proses sosial. Hubungan saling pengaruh antara hukum, politik, ekonomi. Tidak ada penindakan hukum, fenomena hukum di ruang hampa. Nggak ada itu. Jadi ada interaksi. Nah, behind the scene katanya tadi, ada interaksi di situ. Ya. Di belakang panggung. Kemudian kalau kita bicara di belakang panggung itu, coba kita cek dulu. Komisioner KPK kita yang lalu dan yang sekarang ini, yang membuat panselnya siapa? Nanda tangan. Presiden. Saya tidak persoalan Joko Widodo atau bukan. Artinya presiden itu jabatan politik. Saya ilustrasikan begini Bang. Kalau aku presiden, atau beliau presiden, Bang Harahap presiden, ditunjuk saya pansel, saya akan baca kehendaknya kemana yang harus saya menangkan. Iyalah. Jadi oleh karena itu sepanjang pansel itu ditanda tangan oleh presiden, sepanjang itu kita ragukan independensinya.
Saya kira mungkin Bang Purnomo dulu sering memprotes itu dulu gitu ya. Maksudnya gimana nih Bang Emrus? Artinya keputusan-keputusan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan presiden begitu? Itulah yang disebut meta meaning. Jadi artinya bahwa bila dia presiden, aku pansel, bisa nggak aku baca situasinya? Siapa yang diinginkan melalui mediator-mediator? Panggung belakang itu bermain, oleh karena itu saya menyarankan kepada jurnalis, bongkar dulu panggung belakangnya itu. Bagaimana proses seseorang itu menjadi komisioner. Karena syarat kepentingan politik. Baru kemudian dilihat di situ adalah fit and proper di DPR sana. Tentu yang sudah dimasukkan itu katakanlah 10 misalnya. Gitu ya, yang diloloskan 5. Yang 10 ini udah 10-nya saya sebagai presiden. Yang mana mau kau buang DPR, udah punya gua yang 10 itu. Di situ membongkarnya. Jadi oleh karena itu, kalau dikatakan tidak ada politis, siapa bilang tidak ada politis? Belajarlah mereka itu sosiologi, para komisioner itu. Jadi terus terang saya mengatakan ini yang harus kita bongkar di Republik ini. Jadi oleh karena itu, misalnya kita masuk kasus Hasto, gitu ya. Bisa kita, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Kenapa enggak dari awal? Tahun pertama dan lain-lain. Dan saya tidak pernah lihat KPK mengatakan 2 alat bukti sudah kami temukan kemarin atau 3 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, saya mau katakan. Artinya bahwa kalau alat bukti itu ditemukan 4 tahun yang lalu, kok sekarang? Atau baru sekarang? Apa pekerjaanmu? Nah, yang kedua, kita melihat bahwa apakah benar-benar kasus korupsi ini karena pakai dan atau. Dan yang terakhir saya mau katakan pada sesi ini, sudahlah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan tentang penggunaan keuangan negara, gitu kan? Utamakanlah yang besar-besar itu, yang ratusan miliar. Jangan, kalau Hasto kan kalaupun itu ada kesalahan tidak sampai 1 M lah. Jadi oleh karena itu nuansa politiknya susah untuk kita katakan tidak ada nuansa politiknya. Ini Bang Martin sudah ketawa-tawa nih, kayaknya udah nggak sabar nih untuk menanggapi. Bang Martin, tanggapan Anda, tadi dikatakan oleh Bang Emrus, utamakanlah yang besar-besar begitu. Mas Hasto ini kan katakanlah tidak sebesar yang lain begitu. Tanggapan Anda? Sebelum saya kasih statement, saya mau disclaimer dulu. Apa yang mau saya sampaikan ini bukan untuk Bang Patra M. Zen dan rekan-rekan advokat yang lain yang memang memiliki kewenangan untuk membela tersangka ataupun orang-orang yang bermasalah dengan hukum, baik dalam kasus pidana maupun korupsi. Kita ini di Indonesia seringkali, baik masyarakat maupun politisi maupun pejabat, ketika ada satu perkara korupsi yang besar, kita selalu bilang bahwa korupsi itu harus diberantas, siapapun pelakunya. Tapi ketika terjadi di antara kita, sahabat kita, kelompok kita atau golongan kita, pasti kita akan cari itu caranya. Bagaimana supaya orang yang dekat kita ini benar. Ironis tidak? Kalau kita punya visi yang sama terhadap bangsa ini, bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang harus diberantas, kalau kita bukan advokat, lebih baik kita diamlah. Gak usah kita giring-giring ini politik, segala macam. Karena begini, seandainya pun ini politik ya, seandainya pun ini politik. Karena dalam kacamata hukum terkait penegakan hukum, kita tidak bisa gabungkan itu. Seandainya pun ini politik. Apabila tidak ada perbuatan dengan bukti permulaan, mustahil hari ini Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Mustahil. Artinya maksud Anda KPK sudah ada bukti itu? Pasti ada. Cuma masalahnya serius atau tidak. Kalau dibilang kenapa baru sekarang, saya kutip pernyataannya rekannya Bang Yudi ya, yang mengatakan bahwa di awal sudah, pada saat rapat itu, sudah dibahas namanya beliau ini, Pak Hasto ini. Cuman kan baru diusut sekarang. Ini berarti asumsinya, jangan-jangan buktinya udah ada saat itu, tapi tidak diungkap. Atau enggak asumsi kedua, buktinya baru ditemukan sekarang. Simpel aja. Nah makanya kalau kita memang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, ya sudah, kita serahkan saja kepada KPK. Kalaupun nanti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan statementnya yang kemarin itu di rilis ya, yang mengatakan bahwa ada cukup bukti untuk keterlibatan Pak Hasto dalam perkara suap terhadap Wahyu Setiawan bersama-sama oleh Harun Masiku. Nah ini yang harus kita pertanggungjawabkan nih. Kita minta pertanggungjawabannya kepada Pak Hasto. Jadi jangan kita bahas hal-hal remeh-temeh seperti orang meninggal dipanggil sebagai saksi. Pak, sorry ya Pak.
kita tidak bisa menerapkan apa yang biasa kita lakukan di budaya kita dengan penegakan hukum. Bukti seseorang meninggal itu adalah surat kematian. Jadi sehingga kalau saksi dipanggil 2 kali tidak hadir, pasti ahli warisnya akan memberikan surat kematian kepada KPK. Sehingga sahlah bahwa saksi tersebut memang nyata meninggal. Jadi jangan dipersoalkan hal yang administrasi seperti itu. Itu bukan soal. Lebih baik kita fokus permasalahkan. Contohnya tadi ya seperti dibilang Bang Guntur Romli ya. Kenapa kok KPK nggak hadir? Bang Guntur, kalau KPK itu hadir, maka dimulailah persidangan itu. Berlakulah 7 hari dan KPK wajib menjawab besoknya. Gugatan dari teman-temannya Bang Patra. Itu alasannya kenapa KPK nggak hadir. Dan ini yang harus kita kritik. Kenapa kok KPK seperti yang disampaikan Pak Boyamin tadi, setiap persidangan panggilan pertama tidak pernah hadir. Kok beda sama kejaksaan? Ya saya sih juga sering prapit, tapi rekornya nggak seperti Bang Boyamin Saiman ya. Dan memang saya lihat nggak KPK, nggak polisi ini budayanya sama. Yang patuh itu kejaksaan. Jujur aja saya apresiasi. Panggilan pertama mereka pasti hadir. Oke. Boleh saya tanggapi? Lebih baik kita tuh fokus kritisi terhadap hal-hal yang kelihatan di depan mata daripada dia ngawang-awang gitu loh. Oke, Baik, sedikit baik. dulu, sedikit. Boleh ditambahkan, tapi usai jeda berikut. Ada banyak yang ngantri. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, Rakyat Bersuara segera kembali. Tetaplah bersama kami.